Pernah nggak lo scroll sosmed terus nemu infografis yang bilang Indonesia itu negara termiskin di dunia? Angka ada logonya World Bank, kelihatan legit banget. Tapi tunggu dulu, karena ini adalah salah satu contoh paling sempurna dari namanya penyalahgunaan persentase. Jadi begini ceritanya. Tahun 2025 ada infografis viral penyebar di Instagram, Street, Facebook, isinya tabel peringkat negara terbesar tingkat termiskin. Di sana tertulis Zimbabwe dengan 84%, Indonesia dengan 60%, dan El Salvador sebesar 20%. Dan kesimpulannya, Indonesia termiskin kedua di dunia. Serem kan? Dan angka 60% itu beneran ada, bukan dikarang. Itu yang dibikin konten itu berbahaya. Nah, masalahnya bukan di angkanya, tapi di konteks yang sengaja dihilangkan. Nah, angka 60% itu diambil dari laporan World Bank yang namanya Markov Poverty Outlook. Dan ini laporannya asli garis kemiskinan yang dipakai adalah USD, 8 dolar 30 hari per hari. Khusus untuk negara-negara berpendapatan menengah ke atas kayak Indonesia. Artinya, miskin versi standar itu bukan berarti nggak bisa makan. Itu adalah standar yang disesuaikan sama level ekonomi negara kita. Sementara negara lain label itu kayak Zimbabwe diukur pakai standar yang berbeda karena income kategorinya berbeda. Analoginya gini, bayangin lo bandingin nilai ujian si A dapat 60% dari ujiannya yang passing grade-nya 90, si B dapat 60% dari ujiannya passing grade-nya 40%. Angka sama persis, tapi artinya beda banget. Nah, itu yang terjadi di mereka karena persentase definisi yang berbeda-beda terus disusun dalam satu label seolah semua diukur pakai standar sama. Dan satu lagi, World Bank nggak pernah bikin peringkat negara termiskin secara resmi. Semua itu ditambah sendiri sama yang bikin infografis. Di dalam use of abuse of percentage ini adalah kedua jenis kesalahan sekaligus. Pertama, misleading framing. Persentase ditempatkan tanpa jelasin persentase dari apa dan pakai standar siapa. Angka 60% kelihatan ngeri, tapi konteksnya hilang total. Membandingin angka-angka yang base definisinya beda, seolah-olah apple to apple, padahal ini apple to durian. Intinya, persentase itu bukan fakta yang berdiri di sendiri. Dia selalu butuh konteks persentase dari apa, juga pakai standar apa, dibandingkan sama siapa. Kalau pertanyaan itunya nggak dijawab, lo lagi dimanipulasi. Jadi next time lo nemu angka persentase yang kelihatan shocking, jadi jangan langsung share, karena angka tanpa konteks itu bukan informasi, itu jebakan. Oke, segitu dulu ya, terima kasih.